Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di materi tema. Kali ini kita masuk ke tema 2, pembelajaran ke-1, subtema 1, yaitu subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Anak-anak, bulan ini bulan apa? Iya, betul, bulan Agustus. Bulan Agustus berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Dan kebetulan hari Senin besok adalah tanggal 17 Agustus, di mana tanggal itu sesuai atau tepat dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ayo kita membaca dan amati tulisan berikut. Ini adalah teks proklamasi. Ini yang menjadikan bangsa Indonesia diakui negara-negara luar menjadi bangsa yang merdeka. Biasanya yang ditanyakan adalah di mana dibacakan, kapan dibacakan, oleh siapa yang membacakan, atas nama siapa, dan ini dibuat oleh siapa, diketik oleh siapa, di mana. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari teks-teks bacaan tersebut, kalian isi peta pikiran atau peta konsep seperti ini. Kuncinya proklamasi kemerdekaan dari judul teks tadi. Apa hubungannya dengan teks proklamasi adalah yang ditanya apa itu berarti menanyakan landasan, dasar. Apa yang mendasari proklamasi? Mengapa berarti menanyakan tentang alasan kenapa harus proklamasi. Siapa berarti menanya tentang siapa yang membacakannya. Di mana berarti menanyakan tempat di mana proklamasi itu berada. Kapan berarti menanya tentang waktu kapan dibacakan.
Bagaimana berarti menanyakan cara, urutan, tata caranya. Nah, kalian isi dengan cermat, dengan baik berdasarkan teks di atas ya. Kemudian, kamu boleh diskusi dengan temanmu, bisa kok lewat WA, nggak apa-apa, atau kalau nggak lewat dengan orang tuamu juga boleh. Berdasarkan hasil bacaanmu dan teks yang kamu isikan pada peta pikiran, kamu boleh tuliskan di sini dengan kata-katamu sendiri. Kaitanmu, pendapatmu tentang informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berbeda agama, ras, suku, bangsa, ternyata generasi muda waktu itu bersatu padu bagaimana Indonesia tetap merdeka, dan ternyata dengan persatuan dan kesatuan Indonesia bisa mencapai kemerdekaan walaupun dari dasar yang berbeda-beda, daerah, agama, ras, suku, bangsa tadi. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Sekarang berdiskusi. Tuliskan makna proklamasi bangsa Indonesia. Paling tidak ada 5 ya makna proklamasi. Kalian tulis. Ini paling sedikit 3 juga boleh. Kalian tulis makna proklamasi. Makna itu apa? Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia itu untuk apa? Kenapa kok Indonesia harus memproklamirkan kemerdekaan? Itu maknanya apa? Oke. Kemudian berikutnya baca teks tentang bunga teratai. Kalian baca dengan cermat, dengan teliti ya, mengenai bunga teratai ini. Setelah kamu baca, kemudian kamu tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Juga disusun dalam sebuah peta konsep. Sama intinya dari peta konsep ini isinya tentang bunga teratai sesuai judul teks tadi. Dari isi teks tadi, apa sih bunga teratai? Mengapa bunga teratai hidup di air bisa mengambang? Siapa berarti nanyakan tentang orang, benda. Lalu di mana berarti menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu. Bagaimana menanyakan caranya yang berhubungan dengan bunga teratai. Kalian isi lengkap. Kemudian dari isian peta konsep itu, tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari teks. Kamu tulis tentang bunga teratai itu seperti apa menurut pikiranmu berdasarkan hasil bacaan yang kamu peroleh di atas. Paham ya? Tulis di buku catatan. Kemudian setelah itu boleh kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Itu materi hari ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama, yaitu persatuan dalam perbedaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.